Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya saya berharap kalian tetap sehat dan semangat. Jangan lupa di-subscribe. Nah, hari ini kita akan belajar muatan lokal bahasa Sasak. Pembahasan kita kali ini adalah adat Sasak. Adat Sasak di sini diikuti dengan adat bertanduran. Kita akan membahas yang pertama, bertanduran, yang kedua, panen atau upacara tong-tong suit. Kita bahas yang pertama, bertanduran. Masyarakat Bumi Sasak sejak dahulu kala mengenal pola bertanduran atau bertani sejak zaman nenek moyang. Dalam adat Sasak, sebelum menanam padi di sawah sebagai bahan makanan pokok, perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu 1. Mempersiapkan bibit yang baik dari hasil panen tahun lalu yang ditempatkan pada bagian lumbung. Kenapa ditempatkan di bagian lumbung? Hal ini dimaksudkan supaya bibit tetap terpelihara dengan baik dan tidak dimakan hama. Yang kedua, jika musim hujan diperkirakan akan tiba, para petani mempersiapkan diri menurunkan bibit dari lumbung dengan menyiapkan daun bikat, sejenis rumput daun jeringo yang akan digunakan sebagai bubus. Selanjutnya, mengambil air untuk merendam perak dan emas, dicampur air rendaman empit atau kerak nasi. Yang ketiga, acara penanaman bibit diiringi dengan doa, dengan harapan agar buah padi yang ditanam menjadi putih seperti perak dan kuning seperti emas. Baru kemudian bibit dihamparkan. Yang keempat, setelah tiba waktunya ditanam, bibit dicabut untuk ditanam secara bergotong royong. Baik orang tua, orang muda, laki, perempuan, semuanya bergotong royong. Nah, acara gotong royong sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pekaseh atau petugas pengatur air. Yang kedua, panen atau upacara tong-tong suit. Upacara ini dilakukan apabila tanaman di sawah sudah waktunya panen. Pemilik sawah kemudian mencari pemimpin adat untuk mengadakan upacara. Prosesinya adalah 1. Menyiapkan anca. Apa itu anca? Yaitu anyaman dari bambu yang berbentuk segi empat yang digunakan sebagai pengganti nare atau dulang. Yang kedua, anca diisi dengan nasi sebatok atau seperiuk kecil dengan dialasi dedaunan. Ketiga, di atas nasi diletakkan lekok lekas yang terdiri dari daun sirih, buah pinang, tembakau, dan rokok tradisional. Yang keempat, anca dibuatkan onger-onger dengan daun kelapa yang diikat daun padi. Kelima, setelah selesai, barulah pemimpin adat memberikan doa. Perlengkapan dibawa ke sawah untuk dipasang
atau digantung di tempat saluran air pertama yang masuk ke sawah. Pimpinan adat mulai panen dengan membuat inan pade atau induk pade yang diletakkan di atas anca. Setelah itu, panen bisa dilakukan. Yang keenam, panen diawali oleh pemilik sawah yang diiringi terune dedare sambil bekekaya atau pantun khas Lombok secara spontan yang menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menggambarkan kehidupan muda-mudi, rasa cinta, dan kekaguman. Nah, pada saat itu, tidak jarang perjanjian merari atau kawin antara pemuda dan pemudi. Selanjutnya, upacara ngayu-ngayu. Upacara ngayu-ngayu adalah sejenis upacara penghormatan kepada alam. Kodrat manusia adalah mengambil berbagai keperluan hidup dari alam untuk kelangsungan hidupnya. Apapun wujudnya, cara dan media yang digunakan pada hakikatnya tidak lepas hubungannya dengan pencipta, lingkungan, dan sesama manusia. Ada dua kebutuhan manusia yang sifatnya mendasar, adalah kebutuhan lahiriah dan batiniah. Terpenuhinya kebutuhan lahiriah memberikan dampak kepada kebutuhan batiniah. Sebagai contoh, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan akan dapat memberikan ketenangan jiwa dan memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan harapan itulah upacara ngayu-ngayu dilaksanakan setiap tanggal 5, 15, 25 bulan Rajab menurut Gumi Sasak. Perhitungan tahun diperhitungkan dengan tahun Sasak yang berputar 8 tahun sekali atau disebut windu. Perhitungan tahun windu dimulai dengan tahun alif, tahun ehe, tahun jimawal, tahun j, tahun dal, tahun be, tahun wau, dan tahun jim akhir. Perputaran tahun itu disebut tahun penitian, sedangkan penyebutan nama bulan memakai nama Hijriyah. Upacara ngayu-ngayu dilaksanakan oleh seorang kiai, pemangku, atau krama desa. Ngayu-ngayu berasal dari kata rahayu yang artinya memohon keselamatan. Upacara ngayu-ngayu bermula dari keyakinan masyarakat penduduk asli Gumi Sasak terhadap Tuhan Sang Pencipta dan kewajiban daripada hamba yang harus menyembah. Latar belakang kegiatan ini bahwa mereka percaya pada zaman dahulu Gumi Sasak didiami oleh 7 pasangan suami istri yang hidup secara primitif tanpa mengenal peradaban. Mereka belum mengenal pakaian dan bertani. Dalam keadaan yang demikian, datanglah 2 orang, yaitu Raden Hartapati dan Raden Harya Mangunjaya, yang membawa perubahan kepada ke-7 orang tersebut. Salah satu pelajaran yang diberikan oleh kedua pendatang tersebut
diawali dengan pertanyaan. Yang pertama, maukah kalian menjadi manusia yang beradab dan berpakaian? Yang kedua, maukah kalian hidup di atas tanah ini sebagai manusia selayaknya? Ketiga, maukah kalian sebagai manusia yang menyembah Tuhan sebagai penciptamu? Lalu, ketujuh orang tersebut menjawab setuju. Dan pendatang melanjutkan ajarannya dengan memberikan 4 macam pegangan hidup, yaitu 4 macam pegangan hidup, yaitu yang pertama, adat dan agama sebagai pegangan hidup. Kedua, kitab Al-Quran sebagai pedoman adat dan agama. Ketiga, 1 ikat padi merah sebagai makanan. Yang keempat, senjata untuk bertani dan membela diri. Pada saat itu pula, mereka diberi suatu tempat yang dikenal dengan Gumisasa. Di akhir wejangannya, kedua orang tersebut memperingati bahwa pada waktu yang akan datang, kalian akan menghadapi peperangan, tetapi kalian akan mendapat pertolongan. Peperangan tersebut adalah perang ketupat, yaitu perang melawan iblis, perang panah beracun, dan perang bala. Dalam peperangan tersebut, masyarakat Gumisasa dibantu oleh Raden Ketip, Raden Said Hamzah, Raden Patih Jorong. Ketiga penolong itu dengan mudah mengalahkan iblis dengan melemparkan ketupat sebanyak 3 kali. Yang pertama, lemparan pertama pada tanggal 5 dengan mengucap tanggal 5. Yang kedua, lemparan kedua pada tanggal 15 dengan mengucap tanggal 15. Lalu lemparan ketiga pada tanggal 25 dengan mengucap tanggal 25. Ketika lemparan ketiga dilakukan, maka tentara iblis hilang tanpa bekas. Setelah selesai peperangan, Raden Ketip, Raden Said Hamzah, dan Raden Patih Jorong berpesan kepada Gumisasa sebagai berikut. 1. Kamu harus mengambil air setiap kali panen padi sebagai tanda kemenangan terhadap iblis. Yang kedua, setiap 3 tahun sekali, kamu harus memotong kerbau sebagai rasa syukur atas kemenangan menghadapi peperangan. Kedua pesan tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan Perang Ketupat yang diperingati setiap 3 tahun sekali oleh masyarakat Gumisasa. Nah, inilah yang disebut sebagai upacara ngayu-ngayu. Nah, demikian dulu pembahasan kita tentang adat Sasak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.